Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Di segmen ini kita akan mengeksplorasi lebih jauh tentang undangan Allah menuju panggilan taubat. Mas Heri, Ya. kita sudah disinggung sebelumnya bahwa setiap orang itu dipanggil. Benar. Nah, bagaimana ini? Iya. Pada dasarnya panggilan Allah itu berbentuk apapun yang membuat kita memanggilnya. Gitu. Pada biasanya berbentuk masalah. Masalah juga panggilan ya? Itu panggilan. Persoalan hidup, kerumitan hidup yang membuat kita butuh kepada Allah. Ya. Jadi tanpa itu sebenarnya kalau hidup kita nyaman-nyaman saja, kita harus curiga kita tidak dipanggil sebenarnya. Nah, bentuk yang diterima semua orang biasanya kegelisahan. Seminimalnya itu. Apakah dia sholat atau tidak, seorang pendosa atau tidak, itu akan diberi kegelisahan. Kegelisahan adalah panggilan. Adalah panggilan. Misalnya begini, kita suatu ketika mulai menyadari kenapa hidup begini aja ya. Hanya rutinitas, lahir, sekolah, menikah, kerja, tua, dan mati. Masa hidup hanya itu? Kita mulai gelisah dengan itu. Kegelisahan kenapa hidupnya terasa tidak bermakna. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Atau kita punya prestasi tertentu, kita mengejar itu setelah tercapai, kering juga. Gitu ya. Sekarang terus mau ngapain? Gitu. Terus begitu. Nah, berulang lagi. Itu sebuah bentuk panggilan Allah yang mengajak kita untuk berpikir, ini hidup tuh untuk apa? Gitu ya. Berarti tidak melulu musibah atau ujian yang merupakan panggilan. Kalau bisa jangan sampai dipanggil dengan musibah ya. Itu sebabnya kita harus menyikapi dengan kegelisahan itu sebuah panggilan. Cukup itu aja dulu. Ya. Harus segera menyambut. Jangan dikasih musibah dulu. Mungkin analoginya kalau sudah diberi musibah atau diberi ujian itu seperti Ibrahim bin Adham sudah dipanggil pakai suara gitu ya. Dipanggil pakai suara gaib gitu ya. Tidak perlu seperti itu kan. Ya. Berarti semua orang mengalaminya. Semua orang mengalaminya. Hanya jarang yang mendengarkan. Karena memang tidak nyaman ya Mas Heri ya. Biasanya ketika diberi kegelisahan kan mungkin dia menenggelamkan dirinya ke kesibukan lebih jauh. Gitu. Karena tidak nyaman diberi kegelisahan itu. Oh, sudah dipanggil, tapi tutup telinga. Benar. Tambah sibuk. Karena ingin menghilangkan panggilan itu, ketidaknyamanan itu. Ya. Padahal seharusnya ketidaknyamanan itu dijawab. Kita dengarkan ini kenapa. Setidaknya membuat kita memohon gitu ya. Ya Allah ini apa? Apa yang Engkau kehendaki setidaknya gitu. Ya. Baik, kita bisa paham bahwa ini dialami oleh semua orang, kita rasakan sendiri. Benar. Tapi kata siapa? Nah, pertanyaan bagus sekali. Kita mengalami itu, kita mengira kita yang butuh ya. Sebenarnya itu sebuah panggilan dari Allah. Ya. Ada ayatnya, Mas. Ada ayatnya. Kita lihat, Mas. Bisa kita buka ayatnya. Misal ada beberapa ayat ya. Ada beberapa ayat. Surat Toha ayat 122 saya bacakan saja. Surat Toha ayat 122. Surat Toha ya. Kemudian Robnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan menerima petunjuk dan memberinya petunjuk, maaf. Robnya memilih dulu. Dipilih dulu. Kalau kita ingin bertaubat, itu Robnya memilih. Itu ayat pertama. Masih ada 2 ayat lagi, Mas. Jadi dipilih, bertaubat, baru Robnya menerima taubatnya. Iya. Pada dasarnya ketika kita sudah dipanggil, itu taubatnya akan diterima sebenarnya. Karena sudah masuk dalam daftar panggilan. Iya. Ayat berikutnya kita buka surat 81. At-Takwir ya. Benar, ayat 28 dan 29. Ayat 28, dan bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan itu, dan kamu tidak akan dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Ini kita harus perhatikan baik-baik, karena terlalu banyak kata kehendaki ini, Mas. Ya, benar.
Mungkin bisa diulang Ya. ayatnya. Bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak akan dapat menghendaki, kecuali bila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Ini lebih parah lagi. Lebih Bahkan parah lagi. keinginan untuk bertaubat Iya, itu tidak timbul tanpa Allah kehendaki. tanpa Allah yang menghendaki. Benar. Jadi itu tanda bahwa kita dipanggil duluan, dikehendaki duluan. Gitu. Masih ada satu ayat lagi, Mas. Ya, ya, ya. Surat 76. Surat 76 Al-Insan ayat 30. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali bila Allah menghendaki. Wah, ini Sebentar. Masih ada satu ayat lagi, Mas. Surat Al-Insan ayat 29 dan 30. Saya bacakan saja. Sungguh ayat ini adalah peringatan bagi siapa yang menghendaki, tentu dia akan mengambil jalan kepada Robnya. Ya. Nah, ayat 30-nya nih, Mas. Tetapi kamu tidak akan mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. berarti Allah harus memilih dulu ya. Iya, Baru kita bahkan punya keinginan untuk benar. menempuh jalan taubat. Benar. Jadi bukan kita ingin duluan sebenarnya. Allah menghendaki kita bertobat duluan. Begitu. Sahabat sekalian, jalan taubat memang merupakan panggilan. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus pasif menerimanya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan dalam memahami apa saja sih sebenarnya panggilan Allah yang sudah diserukan oleh Allah yang perlu kita sambut. Dalam segmen selanjutnya, kita akan melihat apa saja sih sebenarnya yang merupakan penghalang bagi kita untuk menyambut seruan Allah itu. Setelah jeda berikut ini.